Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu Paskah ke-6. Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Ia selalu ada bagi kita dan kehadirannya tak pernah putus. Sesaat lagi, Yesus akan pergi kepada Bapa. Dia mengutus Roh Kudus-Nya yang menyertai kita selama-lamanya. Kita bukanlah orang yang kesepian atau yatim piatu, sebab Dia membuat Roh-Nya diam, tertanam di dalam diri kita. Marilah remaja Katolik dan umat beriman memuji penyertaannya yang abadi dalam seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal, pandanglah umat-Mu yang gelisah dan cemas, berhimpun di rumah masing-masing, menghadapi pandemi Corona. Kami menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu, agar mampu keluar dari krisis ini, dan dapat melaksanakan perintah Yesus Putra-Mu. Dia yang hidup menjadikan kami hidup dalam kesatuan dengan Engkau dan diri-Nya. Terpujilah Engkau Bapa bersama Yesus Putra-Mu yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat Aku lagi. Tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, hidup yang menyedihkan di dunia ini ialah hidup sebatang kara atau yatim piatu. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara, tidak ada penolong dan penghibur bagi kita. Sungguh bahagia hati ini ketika mengetahui bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Yesus tidak ingin meninggalkan kita seperti seorang yatim piatu. Yesus selalu menyertai kita dengan kehadirannya yang abadi. Rohnya, yaitu pribadi penolong, selalu hidup dalam peziarahan kita. Rohnya bukanlah pribadi asing atau tidak kita kenal. Sebab roh itu telah dicurahkan dan menetap di dalam diri kita pada saat sakramen baptis, kelahiran baru. Ia mencurahkan rohnya ke dalam hidup kita. Rohnya menyertai pertumbuhan kita, mulai dari kanak-kanak menjadi remaja, dewasa, lanjut usia, bahkan saat kita sudah mulai sakit-sakitan. Yesus hidup dan hidup di dalam diri kita, berarti Dia selalu hadir dan menyertai kita selalu dan selama-lamanya. Dia yang hidup, yang hadir dalam diri kita, mengundang kita untuk tidak takut, gelisah dengan situasi kita saat ini menghadapi pandemi virus corona. Tenang, aku hidup, aku menyertai kamu. Tetapi Dia juga meminta kepada kita, peliharalah kesehatanmu. Dan sebagai panggilan moral, saya akan menyampaikan kepada kita untuk tetap memelihara hidup sehat menghadapi pandemi virus corona ini. Pertama, tetaplah setia menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kedua, gunakan juga hand sanitizer untuk mencuci tangan kita, membersihkan tangan kita dari virus ketika kita memegang sesuatu benda yang sudah terkena virus. Yang ketiga, minumlah multivitamin untuk kesehatan dan kekuatan diri kita, imunitas diri kita. Tetapi imunitas yang terpenting adalah berpikir positif, berpikir sehat. Itulah imunitas yang harus kita ciptakan dalam diri. Dan yang terakhir, tetap menjaga jarak sosial atau physical distancing. Dengan demikian,
Yesus yang hidup, yang memberikan semangat supaya kita pun tetap dalam hidup yang sehat. Sungguh-sungguh kita jalani dengan kehidupan kita yang konkret. Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, Yesus itu luar biasa. Sudah sepatutnya jika remaja mencintai Yesus. Yesus meminta seorang penolong bagi remaja secara langsung kepada Bapanya. Dia yang meminta. Bapa pasti akan mendengarkan dan memberikan permintaan anak kesayangannya itu. Sebab dia anak yang berkenan kepada Bapanya. Nah, oleh karena itu, Injil hari ini juga mengajarkan kepada remaja bagaimana cara mengasihi Yesus dan menjadi remaja yang berkenan di hadapannya. Turutilah dan laksanakanlah perintahnya. Dalam konteks perjamuan malam terakhir dari Injil Yohanes bab 13. Apa saja perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid? Bisakah Anda menjawab? Pertama, Yesus memberikan teladan dengan membasuh kaki muridnya. Dan kita wajib saling membasuh kaki. Aku telah memberikan teladan supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan kedua, perintah baru, mandatum novum, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi Yesus bukanlah dalam kata-kata, melainkan dalam tindakan nyata. Ketika remaja dan umat beriman melaksanakan perintah Yesus, Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang sungguh mengasihi Dia. Bapa pemelihara hidup kami, dalam kegersangan hidup tanpa santapan surgawi, utuslah roh penghiburan-Mu untuk menolong dan menguatkan kami. Jangan biarkan kami sedih dan merana tanpa penolong. Kuatkan kami dalam masa pencobaan ini. Terpujilah Engkau yang selalu menolong kami lewat kehadiran Roh Kudus-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga remaja Katolik dan umat beriman yang senantiasa disertai oleh kehadiran Yesus boleh menjadi penolong bagi sesama dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dari saat mula apinya menyala, membakar semangat. Api serta angin, Bapa kaum miskin, pembawa
selamat. Sunyi diramaikan, nasib diluruskan, hidup diluaskan. Ia belum bisu, masihlah menderu, penguasa waktu. Segala berlalu, ia tetap ada, adanya selalu. Dia masa depan, dialah pegangan hati dan harapan. Kita menghidupi hidupnya yang suci, hidup penuh janji. Wajah tersembunyi, sabdanya yang sunyi, pangkal hidup mati. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, pujilah Roh Allah. Hidup kami cerah oleh sinar Allah, kini